Ayolah saudaraku, kita minum lagi. Aku sudah lama tidak minum seperti ini, ucap Long Aotian. Hahaha, iya ini bagus juga untuk rileks sejenak, ucap Lin Gui dengan bahagia sambil minum. Inilah hidup, vodka akan terasa enak jika dinikmati seperti ini, ucap Long Aotian sambil mengambil vodka yang berukuran jumbo tersebut, dan meminumnya langsung sekali teguk sampai habis. Hahaha, bagus, itu benar. Ini baru cara yang benar. Lin Gui juga bertepuk tangan bahagia melihat cara Long Aotian minum. Di ruang makan itu mereka tertawa dan bercanda berdua. Bahkan ada beberapa pelayan yang melihat itu, seperti merasa aneh. Biasanya Lin Gui adalah orang yang sangat serius, bahkan akan tetap memasang wajah cuek apapun masalahnya. Dan juga setahu mereka Long Aotian adalah murid Sekte Langit. Dia juga salah satu 10 besar anak muda terkuat benua tengah di beberapa tahun lalu. Dikabarkan sikapnya juga sangat cuek dan angkuh, bahkan tidak segan menghancurkan orang yang menghinanya walaupun itu hanya masalah sepele. Lin Tian dan Lin Long yang baru sampai di sana, melihat dua orang yang sedang minum dengan bahagia, hanya bisa menggelengkan kelapanya. Dia merasa mereka berdua hampir memiliki hobi yang sama. Sebenarnya memang baik Long Aotian dan Lin Gui sangat suka minum, jadi wajar jika dua orang peminum bertemu mereka pasti akan bahagia mendapatkan lawan minum. Sepertinya mereka begitu senang di sana Kak, ucap Lin Long sambil tersenyum. Mari kita biarkan saja dulu sebentar, ucap Lin Tian. Baiklah, kita duduk saja di kursi itu sebentar, ucap Lin Long menunjuk ke arah beberapa kursi yang agak jauh dari meja tersebut. Iya, kamu pergilah, tinggalkan saja kami di sini, nanti jika ada masalah kami akan memanggilmu, ucap Lin Tian ke arah pelayan wanita yang membawanya ke sini. Baik tuan, pelayan itu memberi hormat, dan berbalik keluar dari sana. Lin Tian dan Lin Long duduk di bangku itu bersama-sama, mereka hanya melihat Lin Gui dan Long Aotian yang masih minum dengan gembira. Kak, 10 bulan lagi, bukankah akan ada pertandingan di benua tengah? Ucap Lin Long. Iya memang kenapa? Tanya Lin Tian. Tidak, jika tidak salah pertandingan akan diadakan di sekte kita bukan? Ucap Lin Long. Iya, lalu, Lin Tian mulai agak aneh dengan pertanyaan Lin Long yang tiba-tiba membicarakan hal yang tidak pernah dia senangi itu. Biasanya Lin Long lebih suka berlatih, dan tidak pernah peduli dengan hal-hal yang seperti pertandingan atau turnamen tersebut. Jangan melihatku seperti itu, aku menduga bahwa pertandingan itu diadakan di Sekte Langit agar mereka mengetahui kekuatan sekte kita bukan? Ucap Lin Long. Mereka, siapa maksudmu? Tanya Lin Tian. Ini hanya dugaanku, mungkin ada pengkhianat di antara sekte super, yang bekerja sama dengan Yimo, kata Lin Long dengan serius. Oh. Lin Tian sedikit merenung dengan penjelasan Lin Long. Jika memang benar begitu, bukankah itu berarti mereka mulai untuk mengendalikan sekte super? Iya, jika mereka ingin tahu mari kita tunjukkan saja, ucap Lin Tian sambil tersenyum misterius. Hei, saudara kecil kamu sudah selesai berlatihnya, ucap Long Aotian yang melihat ke arah mereka berdua. Saat Long Aotian melihat ke arahnya, Lin Tian tersenyum dan berdiri bersama Lin Long, menuju meja Lin Gui dan Long Aotian berada. Dia duduk di kursi kosong di meja itu bersama Lin Long. Dia melihat Long Aotian sambil tersenyum. Sepertinya kamu senang di sini saudara senior Aotian, ucap Lin Tian. Hahaha, tentu, aku menemukan teman lama yang bisa diajak minum, makanya sangat menyenangkan, ucap Long Aotian. Iya, itu sudah kebiasaanmu Kak. Ngomong-ngomong ada apa saudara senior mencariku? Tanya Lin Tian. Itu, Long Aotian mulai agak serius. Dia lalu duduk dengan serius, dan menceritakan apa masalahnya. Dia ingin meminta Lin Tian untuk membantunya. Di keluarga naga, akan ada pembukaan alam rahasia di sana, jadi setiap pemuda atau pemudi dari keluarga, akan membawa satu orang bersama mereka untuk masuk. Dan kebetulan tahun ini, adik Long Aotian bernama Long Mei, ikut masuk ke sana, tapi orang tuanya khawatir tentang anak perempuan mereka, lalu meminta dia untuk mencari seseorang yang di bawah 20 tahun untuk membantu adiknya itu.
Long Aotian tidak mempunyai banyak kenalan atau teman yang berumur 20 tahun ke bawah seperti itu, tapi dia ingat kalau Lin Tian sudah keluar dari sekte, jadi dia memutuskan untuk meminta Lin Tian membantunya, apalagi kekuatan Lin Tian sangat kuat melebihi pemuda di sana. Lalu berapa lama kita berada di sana saudara senior? Tanya Lin Tian. Dia mengerti akan saudara keempatnya meminta bantuan kepadanya, tentu dia tidak menolak, tapi ada masalah lain, yaitu dia harus pulang di saat pertandingan akan dimulai. Itu tidak lebih dari 10 bulan, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang pertandingan antar benua itu. Yakinlah, keluarga naga kami juga ikut ambil bagian dari pertandingan tersebut, ucap Long Aotian yang tahu apa yang dikhawatirkan Lin Tian. Baiklah saudara keempat, aku akan ikut bersamamu ke keluarga nagamu, balas Lin Tian dengan tegas. Baiklah, terima kasih adik, ucap Long Aotian. Tidak masalah kak, lalu kak bisakah kamu menceritakan apa yang kamu dapat selama ini? Tanya Lin Tian dengan serius. Iya, baiklah, Long Aotian mengangguk, dan mulai menceritakan apa yang dia dapat dari pengembaraannya. Dia pergi ke benua utara saat itu untuk mencari kabar. Benar saja ada beberapa keluarga kecil yang tiba-tiba kuat dalam sangat cepat. Setelah dia menyelidikinya, ternyata mereka mendapatkan itu dari Imo. Jadi dia menghancurkan seluruh keluarga yang dia temukan, terbukti melakukan hubungan dengan para Imo tersebut. Dengan identitasnya sebagai Raja Perang, dengan menggunakan wajah palsu, dia menghancurkan beberapa pasukan di bawah Yimo itu. Setelah itu dia juga mulai pergi ke beberapa ruang rahasia untuk mengumpulkan barang-barang berharga untuk sekte. Ada satu lagi yang dapat kukatakan adik, ucap Long Aotian dengan serius. Apa itu? Pertandingan yang kurang lebih 10 bulan lagi, mungkin akan ada beberapa orang di sana yang akan melakukan pengamatan dengan sekte kita, jelas Long Aotian. Maksud kakak sama dengan pikiranku dan Long kecil, ucap Lin Tian sambil menghadap ke Long Aotian. Iya, biasanya juga pertandingan seperti itu akan diadakan di sekte terkuat, sedangkan kita terlemah dari keempat sekte lain, tapi sekarang itu menjelaskan mereka masih waspada kepada sekte kita, tapi kenapa harus bersembunyi? Mari kita berikan sedikit pertunjukan saat itu tiba, ucap Lin Tian sambil tersenyum misterius. Sepertinya kamu sudah mempunyai rencana juga, balas Long Aotian. Iya begitulah, ngomong-ngomong kapan kita berangkat? Tanya Lin Tian. Mari berangkat 2 hari lagi, ruang rahasianya akan terbuka 5 hari lagi, itu pun kita tidak usah terburu-buru dengan array teleport dari sini. Kita bisa langsung ke keluarga naga, ucap Long Aotian dengan penuh percaya diri terhadap Lin Tian. Saudara senior ini, sudahlah, aku dan Long kecil pergi keluar dulu saudara senior, nanti setelah 2 hari kita berangkat, ucap Lin Tian. Tentu, hahaha. Lalu Lin Tian dan Lin Long pergi dari sana, sedangkan Long Aotian dan Lin Gui masih melanjutkan minum vodka. Mereka sampai tak sadarkan diri karena kebanyakan minum vodka. Ada beberapa petinggi yang ingin bicara dengan Lin Gui, tapi tidak ada yang berani ke sana, melihat ada Long Aotian dan Lin Gui sedang mabuk vodka bersama. Mereka takut dihajar oleh mereka berdua, jadi para petinggi tidak mengganggu dan berbalik pergi dari sana. Setelah keluar dari istana, Lin Tian berjalan-jalan di sekitar kota kekaisaran laut itu. Ada beberapa barang yang dia beli yang mungkin adik kecilnya suka. Apa manusia lain sudah mulai bisa masuk? Tanya Lin Tian ke Lin Long. Menurut Lin Gui, dia melarang orang lain untuk masuk maupun keluar dari sini, untuk mencegah berita bocor tentang pertempuran mereka dengan Yimo yang menyebabkan banyak kerugian, balas Lin Long. Oh begitu, tapi sepertinya sudah mulai membaik, ucap Lin Tian melihat beberapa tempat sudah mulai dibuka, dan ada yang masih diperbaiki. Mereka berjalan-jalan di sekitar sana, lalu dia menuju kota yang dijadikan pengorbanan dulu,
Saat sampai di sana Lin Tian merasa hatinya sakit. Sakit tidak dapat berbuat banyak terhadap mereka yang jadi korban para iblis Yimo itu. Sakit karena terlambat menyelamatkan mereka juga. Kak, ini bukan salahmu. Aku tahu, ucap Lin Tian. Setelah tenang, Lin Tian berpikir tentang arti kebebasan. Dia mulai berjalan-jalan di area kota dan taman. Saat itu dia berhenti di sebuah pohon yang agak tinggi di sana. Melihat pohon itu ada hal yang ingin dia coba. Mari kita mencoba hal baru, ucap Lin Tian. Lin Long bingung dengan yang dikatakan Lin Tian, tapi dia melihat Lin Tian melompat ke sebuah dahan pohon itu. Dia mulai bersandar ke batang pohon tersebut. Ayo saudara, mari kita coba, ucap Lin Tian membujuk Lin Long. Baiklah kak, ucap Lin Long. Dia ikut bersandar di pohon itu berlawanan arah dari Lin Tian. Saat dia menutup mata, dia merasakan udara yang cukup segar meniup ke arah dia. Dia sedikit rileks dan juga cukup tenang. Lin Tian juga mulai tertidur di batang pohon tersebut dengan penuh senyum. Mereka tanpa sadar tertidur di pohon tersebut. Ada beberapa orang yang melihat tapi tidak ada yang berani mengganggu mereka karena takut akan Lin Tian dan Lin Long marah. Kita beralih cerita. Di atas permukaan laut, saudara, apa kita akan turun dari sini? Tanya seorang pemuda bangga di depan kapal besar itu. Tentu, aku menduga mungkin ada sesuatu yang berharga di sini, ucap pria itu. Jika benar maka pasukan bajak laut kita bisa kaya, ditambah kita menculik beberapa anak dari suku laut itu, ucap pemuda itu. Jangan coba-coba, kau bisa mati, hahaha, tawa pemimpin itu. Mereka adalah pasukan bajak laut di sekitar Laut Timur yang lumayan kuat, dan sering membuat beberapa orang yang dia tidak suka dihancurkan oleh mereka. Namanya adalah Beni Jenggo. Jadi bagaimana bos, apa kita masuk sekarang? Ucap salah satu pasukannya. Tentu kita akan mendapatkan untung besar jika mendapatkan harta dari mereka, ucap pemimpin mereka. Bagus, mari kita turun, tangkap suku laut yang bisa kita jual, ucap pemimpin itu. Iya bos, ucap mereka. Mereka semua turun dan pergi ke dasar laut tempat kota laut berada. Tapi saat mereka sampai di formasi, mereka berhenti di sana sambil melihat formasi itu. Bos, formasi ini sangat sulit untuk ditembus, ini adalah formasi kuno, ucap anak buah dari bajak laut itu. Hehehehe, gunakan itu. Kita tak perlu membuat masalah dengan seluruh suku laut, cukup menangkap beberapa yang dapat kita jual, ucap bos bajak laut itu. Maksud bos pakai wanita itu? Tanya anak buah tersebut. Iya, cepat bawa ke sini, ucap bos itu. Lalu salah satu dari mereka membawa seorang wanita duyung, dengan tangan diikat dan wanita itu terlihat sangat lemah saat itu. Ternyata wanita itu adalah putri duyung yang bertemu dengan Lin Tian saat itu, yang membantu dia untuk pergi ke kerajaan laut, dan wanita itu adalah Susi. Terlihat wanita itu sangat lemah dan sedih. Saat Lin Tian menyelamatkan dia dari tangan hitam itu, dia bisa selamat dari tangan hitam tersebut. Lalu saat kota laut berubah menjadi es, dia terbang ke langit, tapi ternyata saat aura di sana semakin dingin, dia mencoba untuk mundur tapi malah bertemu dengan orang-orang ini. Dia mencoba untuk kabur, tapi berhasil ditangkap oleh mereka. Ada air mata jatuh ke wajahnya. Rasa sakit yang dia alami saat mereka menyiksanya sangat terbekas di ingatannya. Hahaha, putri duyung sialan, kamu akan berguna untuk kami. Kami akan meminta sedikit harta untuk tebusanmu, dan akan menangkap beberapa dari kalian, ucap si bos bajak laut itu. Terlihat si bos bajak laut hanya berada di alam ilahi tingkat ke-8, dan anak buahnya bahkan lebih lemah darinya, kebanyakan hanya di alam langit ke bawah. Mereka berani untuk melakukan ini karena mereka tahu bahwa suku laut sangat peduli dengan orang mereka. Bahkan jika mereka bisa membuat janji, mereka tidak akan menyerang dirinya dan anak buahnya, karena suku laut selalu menepati janji mereka. Hei, suku laut bodoh, keluarlah.
Kami memiliki seseorang untuk kalian, ucap bos bajak laut itu. Di dalam kota itu saat mereka mendengar suara yang sangat kasar di atas, membuat mereka sedikit marah, apalagi dengan mengatakan kata kasar seperti itu. Lin Tian dan Lin Long yang sedang bersantai di atas pohon itu pun terbangun, bersama saat suara kasar itu terdengar. Suara siapa itu? Ucap Lin Tian ke arah Lin Long. Aku juga tidak tahu, tapi sepertinya tidak memiliki niat baik, ucap Lin Long. Kita lihat saja, ucap Lin Tian. Mereka berdiri dan terbang ke atas langit untuk melihat itu. Sebelum mereka pergi sudah banyak para suku laut di sana yang sudah datang, dan ada para penjaga di barisan depan. Lin Tian melihat pemimpin penjaga itu sedang berbicara dengan keras, dan marah kepada seorang yang memiliki mata satu, dan mata di sebelah kirinya sudah tidak berfungsi karena ada bekas luka di mata itu. Lin Tian lalu melihat ke arah Putri Duyung yang sedang diikat dan tubuhnya penuh luka. Dia mengerutkan kening melihat hal itu, dan baru dia sadar akan sesuatu. Itu bukannya Sus. Ada apakah? Itu Putri Duyung yang mengantarku ke sini, kalau tidak salah namanya Sus, pelayan dari Sunier. Ucap Lin Tian. Lin Long kaget mendengar itu, lalu kenapa dia bisa ditangkap oleh para bajak laut itu, pikir Lin Long. Lin Long melihat ke arah Lin Tian dengan tatapan aneh. Jangan lihat aku seperti itu pasti saat aku kehilangan kesadaran, dan mengamuk, menyebabkan wanita itu ditangkap orang jahat, ucap Lin Tian. Iya, kalau begitu setidaknya kakak harus menolong dia bukan, goda Lin Long dengan senyum. Tentu saja, tapi mari kita lihat dulu, apa yang diinginkan orang bermata satu ini, ucap Lin Tian. Lin Long hanya mengangguk dan melihat ke arah di mana pemimpin penjaga itu berbicara dengan orang bermata satu itu. Apa yang kamu inginkan? Hahaha, tidak banyak, hanya beberapa harta. Maka kami akan melepaskan wanita duyung ini, ucap bos bajak laut itu. Baik, tapi lepaskan dulu wanita itu, ucap pemimpin penjaga gerbang itu dengan marah. Dia sangat marah, dan sedih melihat rasnya yang disiksa seperti itu, padahal mereka sudah banyak kehilangan orang-orang dari suku mereka. Hahaha, berikan hartanya dulu, jika kami tidak puas maka... Bos tersebut menggoreskan sedikit pisaunya di leher wanita itu. Susi Sleh berteriak karena sakit, tubuhnya sudah lemah karena disiksa oleh para bajak laut itu. Sejak dia ditangkap mereka menanyakan di mana lokasi harta karun di sana, tapi dia benar-benar tidak tahu harta apa yang dimaksud oleh orang-orang itu, jadi dia pun disiksa dengan kejam oleh mereka. Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya. Dia lalu menggunakan kekuatan ruang mengarahkan ke pria bermata satu itu. Ruang di sekitar anak buah bajak laut itu pun seperti terbelah, lalu Susi yang berada di tangan pria yang memegangnya itu menghilang, beserta tangan yang memegangnya. Teriak pria itu melihat tangannya menghilang dari tubuhnya. Siapa itu? Teriak bos bajak laut itu. Tapi tidak ada jawaban dari orang yang mengambil Putri Duyung tersebut. Bahkan para suku laut di sana juga merasa kaget dan mencari kemana-mana, tapi tidak dapat menemukan siapapun. Tuan, ucap Susi melihat dia berada di tangan Lin Tian. Iya, aku minta maaf, karena kamu mendapatkan perlakuan seperti itu, ucap Lin Tian. Semua orang di sana baru sadar bahwa Susi tadi yang berada di tangan orang bajak laut itu, sudah berada di tangan pria muda yang sangat tampan di belakang mereka. Para penjaga yang melihat itu kaget, dan lalu ada rasa senang di wajahnya. Mereka cepat-cepat memberi hormat kepada Lin Tian dan Lin Long, karena mereka tahu dua orang ini adalah saudara dari leluhur mereka. Salam tuan, ucap para penjaga beserta para orang lain dari suku itu. Tidak perlu sopan, ucap Lin Tian. Dia mengerti orang-orang ini pernah melihatnya, apalagi saat dia sedang mengamuk waktu itu. Hei nak, aku tidak mengerti kamu dipanggil tuan oleh mereka, tapi kamu sungguh berani melukai bawahanku.
Sekarang potong tanganmu dan cepatlah meminta maaf pada kami, ucap bos bajak laut itu. Hei, betapa sombongnya kau satu mata, ucap Linlong menggelengkan kepalanya. Dia dapat melihat orang-orang ini hanya di tingkat alam ilahi, tapi mereka berani berbicara seperti seorang raja kepada Lintian dan dia. Orang-orang suku laut juga merasa kasihan dengan mereka, karena orang-orang itu tahu kekuatan dua pemuda ini sangat kuat, bahkan leluhur mereka tidak sekuat dua pemuda ini, tapi para bajak laut ini berani berbicara seperti itu ke arah dua pemuda ini. Melihat tatapan aneh orang-orang di sana, para bajak laut itu merasa ada yang salah, tapi tidak tahu di mana salahnya itu. Bahkan bos bajak laut itu tidak merasakan kekuatan di tubuh pemuda itu, tapi anehnya pemuda itu bisa mengambil putri duyung itu dari tangan bawahannya. Tapi saat dia melihat pemuda itu, dia menduga hanya berada di alam langit dan paling tinggi baru di awal alam ilahi. Jadi dia tidak khawatir akan kekuatan pemuda tersebut, apalagi dia juga kelihatan masih muda dari penampilannya, pikir bos Beni Jenggo itu. Lebih baik kalian pergi dari sini, dan jangan kembali, jika tidak, mungkin laut ini akan berubah warna darah kalian, ucap Lintian dengan tersenyum. Sialan kau anak bau, apa kamu pikir kamu kuat? Mari kutunjukkan kekuatanku padamu, ucap bawahan bajak laut itu. Dia berada di alam ilahi tingkat kelima, dia langsung menyerang ke arah Lintian dengan kekuatan penuhnya. Itu teknik terkuat wakil kapten, pemuda itu pasti mati, ucap salah satu bawahan bajak laut tersebut. Banyak para bajak laut tersenyum, mereka menduga bahwa pemuda itu pasti akan mati. Sungguh berani menyerang kakakku di saat aku di sini, ucap Linlong dengan marah. Linlong menghilang dan muncul di depan pria itu, dia menamparkan wajah pria itu dengan santai, dan tidak peduli dengan serangan yang dikeluarkan oleh orang itu. Krak, suara patah tulang terdengar keras di area sekitar sana. Di sana Linlong yang menamparkan pria yang menyerang tadi hanya berdiri diam, tapi orang yang tadi menyerang kepalanya sudah berbalik menghadap ke punggung. Pada akhirnya dia mati tanpa tahu apa yang terjadi padanya. Tubuh pria itu pun mengambang di lautan, karena ki dan kehidupan di tubuhnya sudah menghilang. Para bajak laut itu yang melihat wakil mereka mati, hanya dengan satu kali tamparan, menyebabkan mereka ketakutan setengah mati. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda ini seorang ahli. Bahkan bos bajak laut itu pun mati rasa melihat bawahannya mati dengan satu tamparan. Walaupun dia 3 tingkatan lebih kuat, tapi membunuh dengan satu kali tamparan yang bahkan tanpa ki itu mustahil baginya. Hanya seorang abadi yang dapat melakukan hal itu. Tuan, kami salah. Tolong lepaskan kami, ucap bos bajak laut itu. Linlong mengerutkan keningnya. Kalian tidak perlu tinggal lagi di sini, menghilang saja selamanya, ucap Lintian. Dia menggerakkan kedua tangannya, dan sebuah energi muncul di sekitar sana. Segel, ucap Lintian. Lari, teriak bos bajak laut itu. Dia tidak menyangka kalau rencana mereka untuk memeras ras laut itu Gatot alias gagal total. Karena arai yang dibuat Lintian, seluruh bajak laut tersebut tidak dapat melarikan diri, dan akhirnya terkurung di sebuah sangkar. Sial kau, apakah suku laut ingin menyebabkan perang dengan manusia? Ucap bos bajak laut itu dengan mengancam. Oh, kebetulan aku manusia, kamu menyinggungku jadi tidak masalah membunuhmu, ucap Lintian. Kau pengkhianat, kenapa kamu mengkhianati manusia, ucap bos bajak laut itu berpura-pura marah, agar hidupnya bisa selamat. Oh begitukah, ucap Lintian. Lintian hanya tersenyum ke arah mereka yang terkurung di formasi yang dia buat. Mereka semua sudah ketakutan, karena pemuda yang menyerang wakil kapten mereka hanya memukul dengan santai saja bisa membuat kelapa wakil kapten mereka langsung berbalik arah. Kau pengkhianat manusia, kau membela mereka, kamu pasti akan diburu oleh seluruh manusia, ucap bos bajak laut itu dengan ketakutan.
Hei, mengancam kakakku tidak ada artinya. Bagaimana, apa kalian ingin mati sekarang? Tanya Linlong dengan senyum kejam. Dia tidak akan pernah berbaik hati kepada orang yang duluan membuat masalah kepadanya, apalagi dengan bajak laut yang seperti ini. Bagaimana, kamu ingin menangani mereka? Ucap Lin Tian menatap ke arah Susi masih diam saja. Lalu dia melihat ke arah para bajak laut itu dengan penuh kebencian. Mereka bukan hanya menangkapku, bahkan di kapal mereka, banyak manusia dan makhluk lainnya yang disiksa oleh mereka, ucap Sus dengan gemetar. Dia melihat semua yang terjadi di kapal, ada wanita yang dijadikan pemuas nafsu mereka, ada juga beberapa pria yang disiksa dijadikan budak mereka juga. Anak-anak manusia yang dijadikan umpan untuk makanan binatang iblis. Dia mengingat itu, tangisan anak kecil yang dilemparkan untuk dijadikan makanan iblis peliharaan mereka. Dia menceritakan semua hal yang dia lihat di kapal itu, apa yang dialami orang-orang di sana. Lin Tian dan orang-orang suku laut mendengar hal itu. Mereka sangat marah, bahkan ada beberapa wanita dari suku laut itu ingin menguliti mereka semua. Sepertinya kalian benar-benar kejam, ucap Lin Tian dengan senyum dingin. Melihat senyum pemuda itu mereka semua ketakutan. Mereka merasa pemuda ini adalah iblis pencabut nyawa yang siap akan mencabut nyawa mereka. Jadi menurut kalian bagaimana ingin menghukum mereka? Ucap Lin Tian ke arah para suku laut itu. Bunuh saja, gantung kepala mereka, siksa saja mereka. Banyak teriakan dari mereka yang sangat marah. Mendengar cerita Susi itu, mereka berteriak satu demi satu. Mereka sangat marah. Apa yang mereka lakukan sungguh sudah tidak bisa mereka terima. Para bajak laut itu semakin ketakutan saat melihat semua orang di sana bersorak ingin membunuh mereka. Mereka cepat-cepat berlutut dan meminta ampun untuk kehidupan mereka. Tapi orang-orang yang sudah marah tidak peduli dengan hal itu. Orang-orang itu ingin mereka semua mati, bahkan Lin Long sangat ingin menyiksa jiwa mereka tapi dia masih diam dengan mata dan aura membunuh yang sangat menakutkan. Kau manusia bukan? Kenapa kamu membela mereka? Kamu harus melepaskan kami, jika tidak kamu akan disebut sebagai pengkhianat, ucap bos bajak laut itu ke arah Lin Tian. Apa kata terakhir kalian? Ucap Lin Tian yang masih tersenyum. Tapi mereka semua tahu senyum itu bukan senyum biasa, itu adalah senyum iblis yang siap untuk mencabut nyawa mereka. Semua bajak laut itu menyesal datang ke sini. Kalau saja mereka tahu hal ini akan terjadi, mereka tidak akan ke sini. Kamu akan diburu oleh sekte super, pasti, ucap kata bos bajak laut itu. Oh, kebetulan aku dari sekte super juga. Apa kalian kenal sekte langit? Ucap Lin Tian dengan tersenyum. Apa? Selamat, kalian akan mati di tangan sekte super. Mari kulihat siapa yang bisa membantu kalian, ucap Lin Tian sambil mengeluarkan lencana berwarna ungu. Melihat lencana itu semua bajak laut itu ketakutan. Mereka tahu artinya lencana ungu tersebut. Ada beberapa lencana di sekte langit, seperti lencana biasa untuk murid luar, perak untuk murid dalam, lalu silver bagi murid inti, lalu emas dan ada ungu di atasnya. Emas dan ungu juga terbagi beberapa gambar, tergantung posisi mereka, sama dengan silver. Jika mereka terkuat dari 100 murid sekte tersebut, maka akan memiliki ukiran yang berbeda di tengahnya. Yang mereka lihat bukanlah lencana ungu biasa, mereka bisa melihat gambar istana yang hanya dipunyai oleh leluhur sekte di sana, berarti orang yang di depan mereka bisa mewakili seluruh sekte tersebut. Bagaimana mereka tidak takut? Sebenarnya lencana ini diberikan oleh leluhur Lin Tian saat akan pergi. Dia tahu lencana ini hanya dimiliki oleh leluhur sekte, dan juga ada aura khusus terkandung di dalamnya yang tidak dapat ditiru, apalagi dipakai oleh orang lain. Jika ada yang mengambil lencana tersebut selain orang yang diizinkan, maka dia akan dihancurkan oleh aura di lencana itu.
jadi tidak ada yang bisa memegang lencana ini terkecuali Lin Tian yang telah diberikan khusus oleh leluhur Sekte Langit. Tuan muda, maafkan kami, lepaskan kami mohon. Akhirnya bos bajak laut itu ketakutan. Bagaimana tidak, pemuda di depannya memiliki status yang sangat kuat di Sekte Langit. Sekali dia mengatakan nama di sektenya, maka dia akan jadi buronan Sekte Langit dimanapun dia berada. Tapi yang dia tidak tahu, Lin Tian tidak pernah ingin melepaskan mereka. Dia hanya ingin Susi melampiaskan amarahnya kepada bajak laut. Tapi yang Lin Tian tidak sangka, ternyata bajak laut ini lebih bejat dari yang dia pikirkan. Mungkin sebelumnya dia bisa melepaskan mereka, tapi sekarang setelah Susi menceritakan semua hal yang dilakukan para bajak laut ini, dia bahkan ingin menghancurkan, bahkan jiwa mereka ingin disiksanya. Kakak, bisakah kamu serahkan mereka padaku? Ucap Lin Long yang tiba-tiba muncul di samping Lin Tian, sambil menepuk bahu Lin Tian. Baiklah, ucap Lin Tian. Hehehehe. Lin Long tertawa senang. Dia berjalan ke arah para bajak laut itu. Bos bajak laut sudah ketakutan setengah mati, karena Lin Long berjalan ke arah mereka. Saat Lin Long sampai di sana, dia seperti mengumpulkan ki berwarna merah gelap. Saat orang-orang itu melihat, ada rasa yang menakutkan muncul ke dalam hati mereka. Ini namanya api gelap atau Amaterasu. Apa kegunaannya kalian rasakan sendiri. Aku akan melemparkan api ini, tidak masalah kan? Ucap Lin Long. Tidak masalah, kamu bisa melemparkan api itu ke dalam, ucap Lin Tian dengan santai. Tidak, aku mohon, jangan. Tanpa basa-basi setelah Lin Tian berbicara, Lin Long melemparkan api merah gelap itu ke dalam formasi itu. Api itu membesar di sekitar formasi itu, tapi tidak bisa keluar dari dalam formasi segel sana. Lin Tian telah mengunci kembali formasi itu seutuhnya, agar api tersebut tidak menyebar ke arah mereka yang di luar. Walaupun di dalam laut sekalipun, dia yakin api itu akan membesar jika dilepaskan begitu saja. Ampuni kami. Tidak, sakit. Teriakan demi teriakan terdengar dari formasi itu. Saat mereka melihat para bajak laut tersebut, dapat dilihat dari tubuh para bajak laut, mereka mulai terbakar. Tapi anehnya itu tidak membakar badan mereka langsung, tapi seperti mengelupas kulit mereka sedikit demi sedikit. Melihat hal itu, orang-orang suku laut merasa ngeri dan ketakutan. Mereka berpikir, jika api itu dilempar ke arah mereka. Lin Tian yang melihat itu juga merasa kaget, karena selama ini Lin Long tidak pernah memperlihatkan api itu padanya. Sebaiknya nanti aku bertanya kepadanya, ucap Lin Tian. Setelah lebih dari beberapa saat, para bajak laut yang tadi sombong saat mereka datang, tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Mereka telah menjadi abu di dalam lautan itu.